Selamat sore Bu Nisita dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 Sistem Informasi Akuntansi yang beranggotakan Christine Devi NIM 19054, Bernadetta Debi NIM 19055, David Francisco NIM 19061, Brigita Berlina NIM 19076, dan saya sendiri Riani Handiana NIM 19080. Nah, pada kesempatan hari ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai Auditing Computer Based Information System dari buku Romni Chapter 11. Sebelum ke pembahasan lebih jauh, kita harus tahu dulu apa itu auditing atau pengauditan. Jadi, auditing ini adalah proses yang bersifat sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti berdasarkan tindakan dan kejadian ekonomi. Nah, fungsinya ini untuk memastikan tingkat kesesuaian asersi atau pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan. Nah, jenis-jenis audit ini ada 5. Yang pertama ada financial audit atau audit keuangan. Tugasnya ini memeriksa kendala dan integritas dari transaksi-transaksi keuangan, rencana akuntansi, dan laporan keuangan. Yang kedua ada information system audit atau audit sistem informasi. Tugasnya yaitu melanjutkan tinjauan atas pengendalian sistem informasi akuntansi untuk menilai kesesuaiannya dengan kebijakan dan prosedur pengendalian internal, serta efektivitas dalam menjaga aset perusahaan. Yang ketiga, ada operational audit atau audit operasional. Tugasnya yaitu melakukan tinjauan atas penggunaan secara ekonomis dan efisien sumber daya perusahaan, serta pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, ada compliance audit atau audit kepatuhan. Tugasnya yaitu meyakinkan bahwa perusahaan telah memenuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku, SOP, PP, dan peraturan perusahaan. Yang kelima ada investigative audit atau audit investigasi. Tugasnya melakukan tinjauan atau pemeriksaan atas kejadian yang memungkinkan terjadinya fraud, kehilangan aset perusahaan, dan penipuan. Selanjutnya, sifat pengauditan. Tinjauan menyeluruh proses audit. Seluruh audit mengikuti urutan aktivitas yang serupa. Audit dapat dibagi ke dalam 4 tahap. Yang pertama, perencanaan audit. Perencanaan audit menentukan mengapa, bagaimana, kapan, dan oleh siapa audit akan dilaksanakan. Kedua, pengumpulan bukti audit. Sebagian besar upaya audit dihabiskan untuk mengumpulkan bukti. Karena banyak pengujian audit tidak dapat dilakukan pada seluruh hal yang diperiksa. Pengujian tersebut biasanya dilakukan pada basis sampel. Yang ketiga, evaluasi bukti audit. Auditor mengevaluasi bukti yang dikumpulkan dan memutuskan apakah bukti tersebut mendukung kesimpulan yang menguntungkan atau tidak. Yang keempat, komunikasi hasil audit. Auditor mengirimkan sebuah laporan tertulis yang merangkumkan temuan-temuan audit dan rekomendasi kepada manajemen, komite audit, dewan direksi, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Selanjutnya, pendekatan audit berdasarkan risiko atau risk-based audit dilakukan untuk evaluasi pengendalian internal dengan melakukan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, menentukan ancaman atau penipuan dan kesalahan yang akan dihadapi perusahaan. Ini adalah sebuah daftar dari penyalahgunaan dan perusakan yang secara kebetulan atau disengaja pada sistem terbuka. Kedua, mengidentifikasi prosedur pengendalian yang mencegah, mendeteksi, atau memperbaiki ancaman. Hal tersebut adalah seluruh pengendalian yang harus dipertimbangkan manajemen dan harus diperiksa, diuji oleh auditor untuk meminimalkan ancaman. Ketiga, mengevaluasi prosedur pengendalian. Pengendalian dievaluasi dalam 2 cara, yaitu evaluasi sistem, yang berarti apakah prosedur yang dibutuhkan ada atau tidak. Pengendalian yang kedua, test of control, yaitu apakah pengendalian yang ada telah diimplementasikan atau tidak. Yang keempat, mengevaluasi kelemahan pengendalian untuk menentukan dampaknya dalam jenis, waktu, atau tingkatan prosedur pengauditan. Selanjutnya, audit sistem informasi.
yang mempunyai dua tujuan. Yang pertama, memeriksa dan mengevaluasi pengendalian internal yang melindungi sistem. Tujuan yang kedua, ketika melakukan audit sistem informasi, para auditor seharusnya memastikan bahwa 6 tujuan telah dicapai. 6 tujuan itu seperti berikut. Yang pertama, ketentuan keamanan untuk melindungi peralatan komputer, program, komunikasi, dan data-data dari akses, modifikasi, atau penghancuran yang tidak diotorisasi. Yang kedua, pengembangan dan akuisisi program dilakukan sesuai dengan otorisasi umum dan spesifikasi manajemen. Yang ketiga, modifikasi program mendapatkan otorisasi dan persetujuan manajemen. Tujuan yang keempat, pemrosesan transaksi, file, laporan, catatan, dan catatan komputer lainnya tepat dan akurat. Tujuan yang kelima, data sumber yang tidak tepat atau tidak diotorisasi dengan benar diidentifikasi dan ditangani berdasarkan kebijakan manajerial yang telah ditentukan. Tujuan yang terakhir yaitu file-file data komputer tepat, lengkap, dan rahasia. Untuk contoh kasus, kami mengambil dari buku Romney, yaitu kasus integratif Seattle Paper Products. Nah, Seattle Paper Products ini, atau kita singkat dengan SPP, ceritanya ingin memodifikasi sistem penggajian di departemen penjualannya untuk mengubah perhitungan komisi penjualannya. Nah, di sistem yang lama, komisinya merupakan persentase tetap dari nilai penjualan. Sementara di sistem yang baru ini perhitungannya lebih rumit, yaitu tarif komisi yang berbeda tergantung pada produk yang dijual dan total nilai penjualan. Tugas Jason yang pertama adalah menggunakan software audit untuk menulis program pengujian paralel yang menghitung komisi penjualan dan membandingkannya dengan hasil yang dihasilkan oleh sistem yang baru. Nah, Jason ini mendapatkan dokumentasi penggajian yang dibutuhkannya dan rincian tentang kebijakan komisi penjualan yang baru. Jason mendapatkan file yang berisi transaksi penjualan untuk periode penggajian terakhir dan menggunakannya untuk menjalankan programnya. Ternyata dia sangat terkejut karena hasil perhitungannya lebih rendah $5.000 daripada yang dihasilkan oleh program baru dari SPP ini. Bahkan terdapat perbedaan individual atau sekitar separuh dari pegawai penjualan perusahaan. Nah, Jason ini memeriksa ulang kode programnya, tetapi dia tidak dapat menemukan kesalahan apapun. Dia memilih seorang pegawai penjualan yang catatannya memiliki perbedaan perhitungan. Kemudian dia menghitung ulang komisi yang tercatat secara manual. Hasilnya sesuai dengan hasil sebelumnya dari program miliknya. Dia meninjau kembali komisi yang baru dengan manajer bagian penjualan, baris demi baris, dan berkesimpulan bahwa dia telah memahami dengan baik seluruh kebijakan baru tersebut. Jason kini meyakin bahwa program miliknya sudah benar dan kesalahan terletak pada program yang baru. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.